Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang hadis Nabi, mutu qabla anta mutu. Mati sebelum mati, matilah kamu sebelum kau mati. Secara bahasa Jawa, mati sak jeroning urip. Mati sak durunge mati. Artinya ini adalah menjalankan agama secara hakul yakin. Tidak hanya sebatas keyakinan dan ainul yakin, karena itu akan tertolak. Karena akhirat sekarang pun sudah ada. Maka harus kau buktikan secara hakul yakin kalau akhirat itu memang sudah ada. Jadi ada yang namanya mati hakikat. Mati hakikat adalah praktek mutu qabla anta mutu. Kalau ada mati hakikat, juga ada mati secara umum, mati syariat atau mati umum, ya seperti matinya yang dikatakan oleh orang-orang ketika ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu artinya pisahnya jasad dengan roh. Ketika dijabutnya roh dari jasad, itu mati umum, mati syariat. Kalau mati hakikat, orangnya masih hidup di stasioner dunia, tapi rohaniahnya sudah bisa menembus akhirat dengan dinaikkan dimensi. Ini hanya bisa dipraktekkan di dalam thariqah arwah, thariqah rohaniyah yang saya alami di dalam thariqah Naqsabandiyah, Khalidiyah Al-Mahdiyah ini. Maka ketika proses baiat pun itu dinaikkan di alam barzah dengan ditidurkan. Maka pelaku thariqah rohaniyah akan jarang-jarang mimpi ya, karena melambungnya rohaniyah itu akal tidak bisa membaca, tidak mampu untuk membaca pada dimensi lebih tinggi. Akal hanya bisa membaca di dimensinya sendiri atau dimensi di bawah alam sadar. Akal tidak bisa membaca di dimensi atas sadar atau yang lebih tinggi lagi, apalagi di maha sadar. Untuk kita beragama, saya ulangi lagi, harus kita buktikan secara hakul yakin, mengalami sendiri secara empiris. Agama itu hakul yakin. Ketika agama itu menghabarkan tentang Tuhan, ya kau mengenal Tuhan secara hakul yakin juga. Tidak hanya keyakinan, remang-remang, angan-angan, tidak bisa ya. Karena Tuhan itu hakul yakin, hak adanya, benar adanya. Kita buktikan sekarang kalau Tuhan itu ada. Nyoto. Cara wong Jawa nyoto. Kena dijak ngomong. Innahu lahuwal haqqul mubin. Sesungguhnya Tuhan itu hak dan jelas, terang benderang. Makanya di situ dalam ayat Al-Qur'an, huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Dialah Tuhan yang di langit, yang notabene laisa kamitsliun. Dialah Tuhan yang di bumi, yang bisa dikenali dengan manusia. Artinya tidak kok Tuhan itu dua, itu tidak.
Tuhan tetap wahdaniyat, Maha Esa. Kita tidak akan bisa mengenali Tuhan yang di akhirat yang laisa kamitslihi tanpa kita mengenali Tuhan yang di dunia, yaitu siapa khalifahnya atau wakilnya yang itu kenali. Siapa itu? Yaitu para pengemban nurnya Allah, para rasul, dan sekarang dilanjut oleh wali yang mursyida atau guru mursyid. Itu berulang kali kita mengenalkan tentang mursyid pada seluruh dunia, karena mursyid adalah satu-satunya khalifahnya Allah yang di bumi, yang dikenali oleh manusia. Karena guru mursyid itu adalah khalifahnya para nabi dan para rasul. Tidak ada para nabi dan para rasul itu wanita, semua adalah laki-laki. Mursyid pun wajib laki-laki, tidak ada mursyid wanita, itu tidak ada. Nabi laki-laki, mursyid laki-laki. Wa ma arsalna mir rasulin illa rijalan nuhi. Rijalan nuhi. Semua para rasul adalah laki-laki. Khalifahnya Allah adalah seorang laki-laki. Nabi Adam pun ya laki-laki. Maka ada hadits qudsi, innallaha khalaqa adama ala suratihi, sesungguhnya Allah itu menciptakan Nabi Adam menurut rupanya Allah, gambarnya. Artinya apa? Artinya untuk mengenali Tuhan tetap lewat manusia yang dipilih, yang dikehendaki, yang ditempati nurnya Tuhan. Nah, tadi saya ulangi lagi, untuk mengenal Tuhan tetap harus lewat manusia. Betul kan? Betul. Nah, tidak sembarang manusia, tidak semua manusia, tapi manusia yang dipilih Tuhan, yang ditempati nurnya Tuhan. Nah, itu tetap lewat manusia. Maka Al-Quran juga menjelaskan, wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini kok buta, tidak kenal Tuhannya, maka di akhirat pun tetap buta, tidak kenal Tuhan. Tidak bisa mengenal Tuhan yang di dunia, yang menjadi khalifahnya Allah. Tidak lewat itu, maka tidak akan bisa kenal Tuhan yang laisa kamitslihi, yang tidak bernama, yang tidak bersifat, yang tidak berzat. Iku laisa kamitslihi. Nah, itulah. Nah, cukup sekian bagi apa pertanyaan lagi? Alah, nanti bisa disambung. Kalau kurang jelas para pemirsa semua, pada urian-urian kami bisa kami diundang, siap. Bisa ditanyakan langsung. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.